Nomor 1. Dalam menyelenggarakan manajemen karir PNS, instansi pemerintah harus menyusun A. Standar kompetensi jabatan, B. Profil PNS, C. Struktur jabatan, D. Profil PNS dan struktur jabatan, E. Standar kompetensi jabatan dan profil PNS. Jawabannya E. Standar kompetensi jabatan dan profil PNS. Dalam menyelenggarakan manajemen karir PNS, instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan dan profil PNS. Berarti jawabannya E. Nomor 2. Standar kompetensi jabatan berisi paling sedikit informasi tentang hal-hal di bawah ini, kecuali A. Nama jabatan, B. Uraian jabatan, C. Kode jabatan, D. Nomor induk pegawai, E. Pangkat yang sesuai. Jawabannya D. Nomor induk pegawai. Jadi dalam pasal 66, standar kompetensi jabatan itu berisi paling sedikit informasi tentang nama jabatan, uraian jabatan, kode jabatan, pangkat yang sesuai, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan ukuran kinerja jabatan. Berarti yang bukan adalah nomor induk pegawai. Jadi jawabannya D. Nomor 3. Profil PNS merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas A. Data personal, B. Gelar pendidikan, C. Pengalaman kerja, D. Pengalaman pelatihan dan diklat, E. Jabatan yang dilamar. Jawabannya A. Data personal. Profil PNS itu merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas data personal, kualifikasi, rekam jejak jabatan, kompetensi, riwayat pengembangan kompetensi, riwayat hasil penilaian kinerja, dan informasi kepegawaian lainnya. Jadi ini bukan, ini juga bukan. Jadi jawabannya A. Data personal. Nomor 4. Dalam rangka menyediakan informasi mengenai kompetensi PNS dalam profil PNS, setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi. Uji kompetensi PNS mencakup pengukuran kompetensi A. Teknis dan manajerial, B. Manajerial dan sosial kultural, C. Teknis dan sosial kultural, D. Teknis manajerial dan sosial kultural, E. Teknik, manajemen, dan sosial budaya. Jawabannya D. Teknis, manajerial, dan sosial kultural. Dalam rangka menyediakan informasi mengenai kompetensi PNS dalam profil PNS, setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi. Uji kompetensi PNS yang dimaksud pada ayat 2 ini mencakup pengukuran kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Jadi ada 3, teknis, manajerial, dan sosial kultural. Jawabannya D. Nomor 5. Manajemen pengembangan karir PNS dilakukan melalui A. Mutasi dan atau promosi, B. Mutasi dan atau pelatihan, C. Promosi dan atau diklat, D. Pelatihan dan atau diklat, E. Pengembangan PNS dan peningkatan kompetensi PNS. Jawabannya A. Mutasi dan atau promosi. Manajemen pengembangan karir PNS
itu dilakukan melalui mutasi dan promosi. Jadi bukan mutasi dan pelatihan, bukan promosi dan diklat, ataupun pelatihan dan diklat, pengembangan PNS dan peningkatan kompetensi PNS. Jadi mutasi dan atau promosi. Jawabannya A. Nomor 6. Rencana pengembangan karir meliputi rencana seperti di bawah ini, kecuali A. PNS yang akan dikembangkan karirnya, B. Pengembangan kualitas kinerja PNS, C. Penempatan PNS sesuai dengan pola karir, D. Bentuk pengembangan karir, E. Waktu pelaksanaan. Jawabannya B. Pengembangan kualitas kinerja PNS. Jadi, rencana pengembangan karir itu meliputi rencana PNS yang akan dikembangkan karirnya. Jadi, PNS yang akan dikembangkan karirnya. Kemudian, penempatan PNS sesuai dengan pola karir. Bentuk pengembangan karir, kemudian waktu pelaksanaan, dan prosedur dan mekanisme pengisian jabatan. Berarti yang kecuali B. Pengembangan kualitas kinerja PNS. Jawabannya B. Nomor 7. Rencana pengembangan karir PNS disusun untuk jangka waktu A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawabannya 5 tahun. Rencana pengembangan karir PNS itu disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Jadi jawabannya E, 5 tahun. Nomor 8. Rencana pengembangan karir di tingkat instansi pemerintah disusun dan ditetapkan oleh A. PYB dan BKN, B. PPK dan Presiden, C. PYB dan PPK, D. BKN dan Presiden, E. Kepala Instansi dan BKN. Jawabannya C. PYB dan PPK. PYB ini kepanjangannya pejabat yang bersangkutan. PPK ini pejabat pembina kepegawaian. Sekedar informasi saja. Jadi, dalam pasal 181, rencana pengembangan karir di tingkat instansi, ini di tingkat instansi pemerintah, itu disusun oleh pejabat yang bersangkutan. Kemudian ditetapkan oleh PPK, pejabat pembina kepegawaian. Jadi jawabannya C. Nomor 9. Dalam menyusun perencanaan pengembangan karir, pejabat yang bersangkutan memetakan JPT, JA, dan JF yang akan diisi dan merencanakan penempatan PNS dalam jabatan tersebut sesuai dengan A. Kualifikasi dan kompetensi, B. Kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi, C. Kualifikasi, kebutuhan instansi, dan kompetensi, D. Kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi, E. Kompetensi, penilaian kinerja, jabatan yang lowon, dan kebutuhan instansi. Jawabannya D. Kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi. Dalam menyusun perencanaan pengembangan karir, pejabat yang bersangkutan memetakan JPT, JA, dan JF yang akan diisi dan merencanakan penempatan PNS dalam jabatan tersebut sesuai dengan pertama, sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi. Jadi jawabannya D. Nomor 10. Rencana pengembangan karir di tingkat nasional disusun dan ditetapkan oleh
A. Kepala BKN dan Presiden. B. Pejabat yang bersangkutan dan pejabat pembina kepegawaian. C. Kepala BKN dan Menteri. D. Menteri dan Presiden. E. Pejabat pembina kepegawaian dan kepala BKN. Jawabannya C. Kepala BKN dan Menteri. Nah, dalam pasal 182, rencana pengembangan karir di tingkat nasional. Tadi di tingkat instansi pemerintah, yang ini di tingkat nasional. Jadi beda ya. Ini di tingkat nasional, tadi itu di tingkat instansi pemerintah. Nah, kalau di tingkat nasional, rencana pengembangan karir itu disusun oleh BKN, kepala BKN. Jadi disusun oleh kepala BKN. Kemudian ditetapkan oleh menteri. Ya. Jawabannya C. Nah, buat teman-teman yang lulus SKB, tetap semangat untuk belajar ya, walaupun jadwal SKB kita belum pasti. Tapi janganlah hal ini menjadi alasan untuk teman-teman semua bermalas-malasan dalam belajar. Karena ketika kalian itu bermalas-malasan, kalian tidak tahu pesaing kalian di luar itu sudah belajar dengan giat untuk menyingkirkan kalian. Jadi jangan lengah, tetap semangat, dan perkaya informasi. Karena menurut saya itu sangat penting. Ya, jadi jangan jadikan video ini satu-satunya referensi dari yang kalian gunakan, tapi cari video yang lain, cari referensi yang lain, tempat belajar yang lain, supaya memperkaya informasi yang bisa kalian terima, memperkaya ilmu yang kalian miliki.